Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi filsafat Islam yang berjudul Sejarah Al-Farabi dan Pemikiran Filsafatnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syarif Hidayat, NIM 2119081, dan juga ada rekan saya Diana Rififah, NIM 2119082, dan Ersa Kamelia, NIM 2119089, yang nanti juga akan ikut memaparkan materi Al-Farabi ini. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu biografi Al-Farabi. Siapa sih Al-Farabi ini? Dan dari mana beliau berasal? Pasti penasaran kan? Nama aslinya adalah Abu Nasr Muhammad bin Larhan Ibnu Uzalah Al-Farabi, atau yang sering kita panggil dengan Al-Farabi. Beliau lahir di Wessex tahun 259 Hijriah atau sekitar 872 Masehi, bertepatan dengan 1 tahun meninggalnya filosof Islam pertama, yaitu Al-Kindi. Ayahnya adalah orang Iran yang menikah dengan wanita Turki, kemudian menjadi perwira tentara Turki. Nah, atas dasar inilah Al-Farabi dinasabkan sebagai orang Turki. Kemudian karir filsafatnya yaitu dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama di bidang ilmu logika atau mantik, dan filsafatnya sangatlah gemilang. Sehingga pada dasarnya Al-Farabi ini layak disematkan gelar guru kedua. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Diana Rififa dengan NIM 2119082. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pendidikan Al-Farabi. Sejak kecil, Al-Farabi tekun dan rajin belajar dalam olah kata, tutur bahasa. Beliau mempunyai kecakapan yang luar biasa. Penguasaan terhadap Iran, Turkistan, dan Kurdistan sangat dia pahami. Untuk memulai karir dalam pengetahuannya, beliau berhijrah dari negerinya ke kota Baghdad pada tahun 922 Masehi, yang mana pada waktu itu disebut sebagai kota ilmu pengetahuan. Beliau belajar di sana kurang lebih 10 tahun, dengan berbekal ketajaman interferensi sejak awal dan mendapat karunia besar untuk menguasai hampir semua pelajaran yang dipelajari. Beliau terkenal sebagai seorang filosof dan ilmuwan. Beliau sangat menguasai semua cabang, filsafat logika, filsafat ketuhanan, ilmu alam, kedokteran, kimia, ilmu perkantoran, ilmu lingkungan, fikih, ilmu militer, dan musik. Al-Farabi menerima pendidikan dasarnya di tingkat dasar, baik di bawah bimbingan guru privat, di rumah, atau di dalam pertemuan-pertemuan formal di masjid. Basisnya adalah Al-Quran. Setelah menerima pendidikan dasarnya, Al-Farabi belajar aritmatika dasar atau ilmu-ilmu tentang agama, seperti tafsir, dan di Al-Farabi belajar ilmu logika kepada Yuhanna ibnu Haylan, yaitu seorang Kristen Nestorian yang berbahasa Suryani. Al-Farabi unggul dalam ilmu logika, dan beliau banyak memberikan sumbangsihnya dalam penempatan sebuah bahasa filsafat baru dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan tentang biografi Al-Farabi, pendidikan Al-Farabi, dan sekarang yaitu karya-karya Al-Farabi. Karya-karya Al-Farabi itu mempunyai ciri khas, yaitu bukan hanya mengarang kitab-kitab besar atau makalah-makalah, melainkan beliau juga memberikan ulasan-ulasan serta penjelasan terhadap karya Aristoteles, Iskandar al-Khwarizmi, dan Plotinus. Ulasan Al-Farabi terhadap karya mereka yaitu, yang pertama, luasnya terhadap karya Aristoteles, yaitu meliputi burhan yang berarti dalil, khitobah yang berarti cara berpidato, qiyas yang berarti analogi, ibarat yang berarti keterangan, al-jadal yang berarti argumentasi atau berdebat, dan mantik yang berarti logika. Yang kedua yaitu ulasannya terhadap karya Plotinus.
kitabnya yaitu Kitab Al-Majesti fi Ihnil Falak. Yang ketiga yaitu ulasannya terhadap Iskandar al-Dafraudismi, yaitu kitab tentang makalah fi nafsi. Untuk karya-karya nyata dari Al-Farabi itu ada Tahhilu As-Sa'adah, yaitu yang berarti mencari kebahagiaan, ada As-Suyu'atu Al-Madinah, yaitu politik pemerintahan, ada Fususu Al-Taram, yaitu hakikat kebenaran, ada Ar-Ra'u Ahli Al-Madinati Al-Fadilah, yaitu pemikiran-pemikiran utama pemerintahan, ada As-Siyasa'ah, yaitu ilmu politik. Masih banyak lagi karya-karya nyata dari Al-Farabi. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ersa. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ersa Kamelia, NIM 2119089. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemikiran filsafat Al-Farabi. Yang pertama ada filsafat metafisika. Mengawali filsafat emanasi Al-Farabi mungkin akan lebih mudah dimengerti bila dilihat melalui tangga filsafat metafisika Neoplatonisme. Keduanya mempunyai kedekatan dalam pola pikirnya. Menurut Plato, di balik wujud alam ini, ada alam ide dalam pola pikirnya. Ada ide di alam pikirnya yaitu alam yang kekal abadi. Ide-ide abadi tersebut bersifat non-material, bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua, hubungan akal wahyu dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi dapat berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besarnya, akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu akal praktis. Akal praktis sendiri yaitu akal yang berfungsi menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. Kemudian yang kedua, akal teoritis. Akal teoritis yaitu akal yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Kemudian selanjutnya ada konsep negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah. Secara ringkas, Al-Farabi dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah menyatakan bahwa kecenderungan manusia hidup bersosial dengan orang lain yang kemudian melalui proses yang panjang terbentuklah sebuah tatanan negara. Dari negara tersebut, mereka hendak mencapai kebahagiaan secara bersama-sama. Indikasi kebahagiaannya adalah tercukupinya sandang, pangan, maupun keamanan. Kebahagiaan yang dicita-citakan tersebut bisa tercapai dengan cara membentuk sebuah negara yang disebut negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, dalam pandangan Al-Farabi sendiri itu, negara utama diserupakan bagai badan sehat yang dilengkapi anggota tubuh yang sempurna, saling membantu dan bersinergi dengan anggota tubuh yang lain. Dalam upaya menyempurnakan kehidupan, di dalamnya mempunyai satu pemimpin yaitu jantung. Penisbatan jantung sebagai pemimpin ini dalam hal sebagai pergerakan. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat bisa menjadi pemimpin negara. Seorang yang bisa menjadi pemimpin negara adalah orang yang mempunyai kapasitas tertinggi dalam sebuah negara. Oke, cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam kuliah daring ini. Kami ucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.